Pertemuan ke-18 ngaji Alkitab ini kita akan membahas Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan ayat 42, kemudian disambung dengan pasal 31, 32 dan 33. Tetapi memang temanya ini sangat luas. Jadi bukan sekedar kisah tentang Yakub yang meninggalkan Laban menuju ke Kanaan dan Rahel istrinya mencuri dewa-dewa. Bukan hanya itu yang kita bahas, tapi tema ini yang kita tonjolkan. Karena bagian yang lain dari tema-tema yang kita bahas, pasal-pasal yang kita bahas, ini biasanya hanya bersifat narasi kronologis. Sementara ada beberapa pembahasan yang memerlukan stressing lebih kuat, yaitu tentang Rahel yang mencuri dewa-dewa ayahnya. Ini karena sering perikop yang disalahpahami, dan salah satu kesalahpahaman itu disebabkan karena kita mengukur zaman Alkitab yang ribuan tahun yang lalu dengan situasi budaya bahasa sekarang. Nah, oleh karena itu sering kali selalu saya peringatkan, ketika kita membahas Alkitab atau naskah kuno manapun, itu kita harus menyeberangi jarak, ruang, dan waktu. Karena pola kemasyarakatan budaya itu mempengaruhi cara pandang kita dalam melihat tokoh-tokoh Alkitab. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 30 ya, pasal 30 khususnya ayat 25 sampai dengan ayat 43 itu yang menceritakan tentang Yakub yang diberikan kemakmuran material. Setelah 14 tahun dia tinggal bersama Laban, plus 6 tahun dia bekerja. Jadi 14 tahun itu digambarkan untuk mendapatkan Lea dan Rahel, sedangkan 6 tahun itu benar-benar dia terikat hubungan perdata dengan mertuanya, dan dia menggembalakan dari ternak-ternak atau kambing-kambing domba dari ayah mertuanya itu. Jadi di dalam bagian ini jelas sekali bahwa setelah 14 tahun bekerja dengan Laban, Yakub ingin kembali ke Kanaan beserta dengan keluarganya. Tentu 14 plus 6 tahun ketika dia bekerja itu. Tetapi sadar bahwa Yakub itu diberkati oleh Tuhan, Laban mau menahannya. Bahkan untuk dia ingin bahwa Yakub yang mungkin bisa dipandang sebagai sumber dari penghasilannya karena dia seorang pekerja yang keras, maka Laban rela menantunya itu menentukan syarat-syaratnya sendiri. Lalu usul Yakub kepada Laban, ini dalam konteks itu sebenarnya bagi hasil peternakan sebetulnya itu ya. Semua kambing yang berbulu putih dan bintik-bintik putih untuk Laban, kira-kira seperti itu, dan yang berbulu hitam serta belang-belang menjadi upah bagi Yakub. Laban pun setuju. Setelah kambing bagian Yakub yang berwarna hitam dan belang-belang dipisahkan, Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan untuk memisahkan antara ternak-ternak yang menjadi bagiannya dia dan sisanya yang diupahkannya kepada Yakub. Kejadian pasal 31-38. Lalu Yakub melakukan semacam rekadaya. Jadi bagaimana cara dia mendapatkan kambing gembalaannya lebih banyak dan lebih berkembang ya dalam peternakan itu. Maka kambing-kambing gembalaan yang hitam dan belang-belang dengan mengambil dahan hijau dari pohon hawar, badam, dan berangan. 3 jenis pohon itu dikupasnya dahan-dahannya lalu hingga belang-belang keputihan warnanya. Lalu meletakkannya dalam palungan ternaknya. Hasilnya kambing-kambing ternak-ternak yang menjadi birahi karena itu, maka
semakin berkembang biak sehingga apa yang menjadi bagian yang diberikan sebagai upah kepada Yakub itu jauh lebih banyak yang menyebabkan Yakub lebih kaya, ya. Kemudian kita mungkin bertanya untuk pohon ini ya, apa pohon hawar itu apa sebetulnya? eh, Mencari padanannya memang agak sulit, kita mesti melihat kamus ya. Yang disebut pohon hawar itu di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani itu lipneh. Jadi makal lipneh lah itu adalah makol itu adalah dahan dari hawar. Nah, lipneh itu bahasa Latinnya apa? Biasanya kalau mencari padanan itu biasanya kalau nama-nama tumbuh-tumbuhan itu pakai bahasa Latin. Saya belum mengecek di sana ya. Tapi lipnah itu diterjemahkan hawar oleh Lai, ya. Kemudian lus itu sebetulnya bahasa Ibrani untuk buah almond, ya, pohon pohon badam itu juga pohon almond. Kemudian yang ketiga ermon. Ermon itu kira-kira diterjemahkan berangan. Berangan itu ya apa bahasa Latinnya saya tidak tahu. Tetapi kita bisa lihat apa namanya pohon-pohon itu bertumbuh di Timur Tengah dengan baik, ya. Meskipun mungkin bagi pembaca bahasa Indonesia apa itu hawar, apa itu badam, apa itu berangan, kita butuh melihat kamus itu. Tapi intinya bahwa Yakub telah berusaha sekuat tenaga untuk dia bisa melipat gandakan ternak-ternaknya itu. Nah, jadi pada minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang fakta-fakta hukum yang sejajar atau paralel dengan kehidupan para bapa leluhur atau para patriark bangsa Israel. Misalnya undang-undang Lipit Istar, undang-undang Urnamu, kemudian undang-undang Het, ya. Dan yang terakhir yang sering saya kutip yang karena itu banyak sekali kesamaannya itu adalah Prasasti Nusi. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan besar ketika Yakub menikahi Lea dan kemudian 7 tahun lagi dia mendapatkan Rahel, itu memang adalah aturan bagi tradisi kemasyarakatan Mesopotamia, bahwa pertama adat kami tidak mengizinkan itu, kata Laban. Kalau dia langsung mengambil adiknya Rahel, maka Lea diberikan dulu 7 tahun baru Rahel. Setelah itu Yakub masih bekerja 6 tahun lagi sehingga totalnya semua 20 tahun. Nah, saudara-saudara, karena posisi Laban ketika Yakub datang dari Kanaan itu tidak memiliki anak laki-laki atau belum punya anak laki-laki, maka hubungan hukum antara Yakub dengan Laban menurut prasasti yang sejaman dengan Alkitab yang menceritakan setting kisahnya Yakub itu mungkin adalah hubungan adopsi putra laki-laki. Nah, kemudian setelah Rahel dan Lea itu mempunyai adik laki-laki, meskipun namanya nggak disebutkan, tapi di situ disebutkan bahwa anak-anak Laban itu protes dengan kekayaan Yakub. Berarti anak laki-laki Laban itu tentu yang dilahirkan setelah Lea dan Rahel. Jadi ketika anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu, anak-anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu belum lahir, maka posisi Yakub itu sebagai putra adopsi, dan putra adopsi itu memang dia bisa mewaris dari eh, ayahnya atau dari ayah mertuanya, apalagi kalau itu ditambah dengan hubungan mertua sama menantu. Jadi posisinya Yakub sangat kuat waktu itu. Tapi begitu lahir anaknya laki-laki, ya, menurut undang-undang zaman itu antara lain muncul dalam prasasti Nusi, maka hak kepemilikan itu yang bersifat waris itu diberikan kepada anak laki-laki, dan itu eh, bagian dari kesulungan anak laki-laki tadi. Meskipun sulung di sini tidak dipahami harus dalam pengertian yang lahir pertama, makanya kesulungan bisa dialihkan seperti yang tercantum dalam berbagai macam prasasti kuno.
Nah, melihat suksesnya Yakub itu, anak laki-laki atau anak-anak laki-laki dari Laban itu protes. Yakub telah mengambil harta dari ayah kita, dan dari harta itu ia membangun segala kekayaannya. Nah, ini manusiawi ya, sebetulnya setelah mungkin mendapatkan protes dari anak-anak Yakub tadi, anak-anak Laban tadi, maka Laban itu berubah sikap terhadap Yakub seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Maka kemudian bulatlah tekad mereka untuk dia pergi meninggalkan Mesopotamia. Nah, ini teks paralel yang tadi saya ceritakan, yaitu inskripsi Nusi. Ya, ketika melihat perubahan sikap itu dicatat dalam Kejadian pasal 31 ayat 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi ini perubahan sikap. Tadi saya sampaikan posisi Yakub itu secara hukum adalah anak adoptif dari Laban yang kemudian setelah lahir anaknya yang laki-laki, maka posisinya menjadi sulit. Dan karena memang posisinya sudah bertukar. Nah, posisi hukum Yakub itu berubah itu tadi setelah lahirnya anak laki-laki. Laban karena berubah sikap, maka mantaplah sikap untuk mereka meninggalkan Mesopotamia. Nah, ini paralel pasal hukumnya kira-kira begini. Ini dalam lempeng Lucy ya, inskripsi Lucy. Lempeng tanah liat tentang adopsi ini milik Zike bin Akuya. Ini bunyinya inskripsi itu. Ia memberikan putra Senima untuk diadopsi oleh Surihailu. Dan Surihailu mempercayakan semua harta miliknya. Dan dari segala jenis pendapatan itu ia memberikan kepada Senima bagian dari kekayaannya. Jika Surihailu kelak memiliki seorang anak laki-laki, maka putra utama mendapatkan bagian 2 kali lipat dan Senima mendapatkan setengahnya. Jadi ini aturan ketika seorang sudah mengadopsi anak yang akan menjadi pewaris, tapi kemudian muncul anaknya laki-laki, maka pindah. Maka haknya Yakub itu hanya separuh dari anak yang laki-laki yang benar adik-adiknya istrinya tadi. Itu kira-kira kesejajarannya. Nah tentu kenapa kita selalu mempelajari Alkitab dengan mencari paralel-paralel secara arkeologi, sebenarnya studi yang cukup baru ya. Artinya bahwa tradisi tafsir para rabi itu belum memasukkan kajian-kajian arkeologi semacam ini karena memang ya biasanya ada kecenderungan menafsirkan teks-teks kitab suci itu menurut penafsiran zamannya. Nah, kita akan melihat itu nanti ketika kita berbicara tentang terafim yang dicuri oleh Rahel. Mungkinkah istri Yakub itu mencuri dewa-dewa, dan itu mungkin kalau dibaca oleh pembaca modern itu dari bahan ejekan. Nah, karena itu ketika Yakub kemudian lari secara diam-diam dan saat itulah kemudian persaingan antara Lea dan Rahel itu mereda. Jadi katakanlah saat itu kedua-duanya sepakat karena posisinya sama-sama terancam oleh adiknya yang laki-laki. Lalu mengejar Laban, dari pengejaran itu dilakukan selama 7 hari. Karena apa ya? Mungkin jalannya Lea, Rahel dan anak-anaknya Yakub itu jauh lebih lambat ya. Karena apa? Karena dia membawa rombongan yang lebih besar dengan ternak-ternaknya atau hasil kekayaannya. Jangan membayangkan itu pada zaman modern ya, pada zaman itu adalah suku-suku pengembara, itu adalah mereka berpindah dari satu kemah ke kemah yang lain beserta semua harta miliknya, kekayaannya tadi berupa kambing, domba, ternak tadi. Maka kemudian setelah bertemu, ini ungkapan yang mungkin ditertawakan oleh orang modern karena dia menertawakan apa yang mereka tidak paham. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah, kata dewa-dewaku itu adalah Elohai. Jadi Elohai itu ada Elohku,
Jadi di situ terafim dipahami sebagai Elohim. Nah, jadi kasus pencurian terafim itu menjadi perdebatan di kalangan pembaca modern ya. Ketika Laban pergi, waktu itu kan dia sedang menggunting domba-dombanya, bulu domba-domba dari piaraannya itu, Rachel mencuri terafim ayahnya. Kata terafim itu munculnya apakah itu bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa Het itu masih menjadi perdebatan. Tetapi intinya terafim itu adalah patung-patung kecil atau arta-arta kecil yang itu sangat lazim di masyarakat kuno. Nah, kita akan lihat, berarti kan keluarga bapak-bapak bangsa itu belum terlepas dari berhala. Itu cara pembacaan orang modern. Dia hanya melihat satu aspek. Apa terafim itu sebetulnya apa? Mengetahui Yakub dan keluarganya lari menyeberangi sungai Efrat menuju pegunungan Gilead. Laban mengejarnya, namun dalam perjalanan 7 hari menemui Yakub di Gilead. Allah berpesan kepadanya. Jadi dalam konflik apapun, ternyata kalau kita membaca narasi kitab suci itu, Allah selalu campur tangan. Jadi misalnya, ketika keluarga Abraham mengambil Hagar atas usul Sarah, karena untuk menutupi aib kemandulan Sarah dan Abraham setuju. Abraham lebih mendengar suara istrinya ketimbang suara Tuhan. Tuhan membiarkan pilihan itu. Tetapi begitu terjadi konflik dalam keluarga antara Hagar yang memandang rendah nyonyanya karena sang nyonya tidak bisa memberikan anak pada sang suami, Tuhan tetap membela keluarga itu. Artinya Hagar pun disuruh kembali, biarlah ditindas oleh nyonya kamu, karena Tuhan membela status anak dari Ismail putra Abraham. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah karena hak kesulungan tetap ada pada Ishak. Dan narasi ini tidak hanya bisa dimaknai secara teologis dari sudut pandang kekristenan atau keyahudian, tetapi ternyata ini paralel dengan fakta-fakta hukum, sejarah hukum yang dibuktikan dari penemuan arkeologi, seperti yang terbukti dari prasasti-prasasti yang kita bahas selama ini. Nah, Tuhan berkenan untuk terlibat mengayomi dari para pihak yang sedang bertikai itu, artinya itu adalah pertikaian keluarga. Dan dia mengatakan, jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Di situ Tuhan menjaga haknya Yakub karena Tuhan sudah memilihnya. Kemudian Kejadian pasal 31 ayat 28 35 itu menceritakan bahwa Laban merasa ditipu oleh Yakub. Bukan hanya Laban membawa kedua anak dan cucu-cucunya, tetapi juga mencuri dewa-dewanya. Nah, terafim yang dipahami sebagai dewa-dewa ini menjadi perdebatan, dan tentu kalau dipahami oleh logika polemikus semacam Zakir Naik, mungkin wah ini tidak cocok dengan kehormatan seorang nabi. Masa nabi masih menyimpan benda-benda yang dianggap Elohim, yang dianggap sembahan, yang dianggap berhala. Masakan istri seorang nabi mencuri dewa-dewa, ini pasti seperti itu. Ya, saya sudah tahu kan gayanya orang-orang polemik untuk memahami kitab suci itu, karena keterbatasan perspektifnya yang diukur untuk zaman yang berbeda. Tidak usahlah kita membaca kitab suci. Anda baca sejarah Napoleon saja. Tidak bisa untuk memahami hukum Romawi yang muncul 2000 tahun sebelum dia. Kan begitu kan? Jadi artinya kita harus melihat dan menempatkan semua teks-teks kuno manapun termasuk Alkitab itu pada konteks zamannya. Nah, kemudian setelah Laban bisa menemui Yakub dan anak-anaknya serta cucunya tadi, dia menggeledah kemahnya, tetapi terafim itu tidak ada di kemah itu karena Rahel sudah menyimpan itu di pelana ontanya. Sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian pasal 36-42 mengisahkan Yakub menjawab dengan panas hati, mengapa Laban mengejarnya begitu keras? Padahal ia telah membuat ketidakadilan atas dirinya, atas Yakub.
Dia mengatakan 14 tahun bekerja untuk mendapatkan Lea dan kemudian Rahel, dan 6 tahun bekerja untuk kekayaan yang kini secara pantas memang harus dimilikinya. Kira-kira situasinya seperti itu. Jangan hanya kemudian setelah munculnya anak-anaknya yang laki-laki, kemudian posisinya Yakub itu dikorbankan. Ya kan memang di dalam hukum Timur Tengah kuno itu faktanya seperti itu. Jadi hak-hak manusia yang masih dikorbankan karena wanita yang dipandang rendah, karena tidak bisa punya anak, itu kan masih kuat sekali, dan secara step by step Tuhan membimbing mereka dan menyampaikannya kepada penyempurnaannya nanti. Makanya kemudian nanti pada zaman Musa perkawinan kakak beradik kan dilarang. Jadi artinya konteksnya kitab Kejadian ketika bicara tentang bapak-bapak leluhur itu konteks narasi. Tidak bisa dijadikan pedoman atau langsung diterapkan karena memang itu zamannya berubah dan Tuhan pun membarui semua lawatannya kepada umatnya. Maka di zaman Musa nanti dilarang yang namanya perkawinan kakak beradik itu. Nah, bidamannya Kristus sebagai puncak dari penggenapan semua janji-janji ilahi itu, maka perkawinan monogami yang kemudian dijadikan pola. Jadi jangan kemudian orang Kristen memilih, saya tak jadi Yakub saja karena enak bisa dapat kakaknya kemudian adiknya. Tidak bisa seperti itu karena zaman itu memang berlaku pada masa ketika narasi itu dicatat, ketika zamannya berubah ya kita melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku bagi umat Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Kemudian apakah makna terafim? Nah, ini yang mencoba kita bahas ya. Yang pertama ada alasan teologis dan yang kedua ada alasan yuridis. Jadi itu tidak semata-mata benda-benda yang bersifat keagamaan, tapi dia memiliki makna hukum juga. Maka kira-kira seperti ini. Saya akan melihat dulu catatan-catatan kuno ya, seperti misalnya Yahudi sekarang. Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi yang menulis kira-kira tahun 90-an dalam buku pertama, chapter 19. Menurut dia tujuan Rahel mencuri terafim ayahnya itu agar suatu ketika kalau Laban marah karena seluruh keluarganya dibawa serta oleh Yakub, Rahel mendapatkan pengampunan dari murka ayahnya. Itu tafsiran Josephus, abad pertama. Lalu pada abad ke-11, Rabi Rasi atau Solomon ben Yitzhak, itu rabi yang otoritatif sekali bagi Yudaisme modern, dan saya sering mengutip buku ini, tafsiran semacam ini untuk supaya kita tidak silau dengan pandangan-pandangan Yudaisme modern, karena orang Indonesia biasanya kalau bahasanya sudah Ibrani itu dianggap sejaman dengan Alkitab, padahal itu Ibrani abad ke-11. Tindakan Rahel mencuri terafim, katanya Rasi, ayahnya. Jadi tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya itu adalah demi misi monoteis, menjauhkan Laban dari tindakan penyembahan berhala. Perhatikan, teks ini kan sebetulnya tafsiran yang sudah memahami kehidupan bapak-bapak leluhur atau para patriark yang munculnya tahun 1900 sebelum Masehi, itu kira-kira zamannya Yakub itu, atau abad 19 sebelum Masehi, dengan suasana zaman dari abad 11 setelah Masehi. Ketika monoteisme sudah menjadi tema yang sifatnya semacam sistematik teologis yang tersusun rapi, nanti abad ke-13 muncul lagi 13 pengakuan iman orang Yahudi. Tidaklah seperti itu. Karena ketika bangsa Israel berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, itu sebetulnya peristilaan untuk nama-nama Tuhan, konsep-konsep keagamaan, itu tidak sesuatu yang langsung jadi, tidak. Seperti contohnya, ketika seperti nyanyian gereja modern.
Allah mana yang seperti Allah kita? Memang Allah itu jumlahnya berapa? Kan cuma satu. Tapi artinya gini, waktu itu sebetulnya monoteisme ditegakkan oleh bangsa Israel, tetapi dalam konteks bangsa-bangsa lain dianggap memiliki ilahnya masing-masing. Jadi dalam konteks ini sebetulnya masih apa ya, belum tegas menegasikan adanya ilah-ilah lain kecuali Allah yang satu. Seolah-olah eksistensi ilah-ilah lain itu diakui tapi tidak sebesar Elohimnya bangsa Israel. Itu satu ya misalnya. Kedua, ketika kita melihat kehidupan dari bapak-bapak leluhur sendiri misalnya. Nama Tuhan yang mempersatukan Abraham, Ishak, Yakub itu El Shaddai. Nama ini adalah nama umum yang dipakai sebagai Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku YHWH, aku belum menyatakannya, berarti itu pada zaman Musa. Nanti ada istilah namanya Pahat Yitzhak yang disegani oleh Ishak. Ini nama yang mencirikan bagaimana pemahaman Ishak mengenai Tuhan yang dia segani. Kemudian El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dengan nama itu, Melkisedek memberkati Abraham misalnya. Tetapi sesungguhnya El, Eloh, Eloah itu sebetulnya memiliki akar yang sama dengan bahasa Akadia, yaitu Ilu. Makanya El Shaddai, Ilu Sadu, menjadi El Shaddai. Makanya nama-nama orang seperti yang muncul dalam prasasti Nusi ini pun misalnya. Suriha Ilu. Ilu itu artinya El. Ini menjadi apa ya? Kajian yang menarik karena bapak-bapak bangsa itu tidak bicara dalam satu bahasa. Makanya nanti ketika Yakub berjanjian dengan Laban, itu nanti Yakub menamainya dengan nama Ibrani, Laban memakainya dengan nama Aram. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Rabi Rasbam, Samuel Barmeir, meninggal tahun 1174. Selalu saya sebutkan tahunnya supaya Anda bisa membedakan ini teks Ibrani dari tahun berapa. Terafim adalah alat meramal dan menenung. Lah ini pandangannya beda lagi ini. Rasbam ini. Ya, mungkin ya itu agak ngawur lah itulah. Itu pandangan orang abad ke-11, abad 12. Rabi Ben Esra. Ini seorang sastrawan yang pernah mengunjungi Kairo ya. Rabi ini hidupnya abad 12. Tujuan Rahel mencuri terafim agar ayahnya Laban tidak bisa berkonsultasi dengan terafim tentang pelarian Yakub dan keluarganya sehingga tidak bisa mengejar mereka. Jadi Ben Esra ini menganggap bahwa Laban masih bermain dengan apa namanya berhala-berhalanya itu. Nah, apakah tafsiran ini bisa diterima? Kita masih bisa berdebat panjang. Mengapa para bapak leluhur itu justru memilih istri bagi anak-anaknya itu ke Mesopotamia? Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya Ishak sangat sedih ketika Esau mengawini dua perempuan asing, tidak dari kalangan keluarganya. Dan tahu kalau bapaknya tidak suka dengan dua istri yang diambil dari perempuan asing tadi, maka kemudian Esau mengambil putrinya Ismail yang dari kalangan keluarga sendiri. Apakah ini pertimbangan religius atau tidak? Ini masih panjang, jadi tidak sesederhana teks Ibraninya seperti ini, enggak sederhana itu, karena ini kan harus melewati, melampaui zaman dengan budaya, bahasa, tata kehidupan sosial hukum yang berbeda-beda. Nah sekarang ada alasan yuridis dibalik alasan teologis. Alasan yuridis itu misalnya banyak dikemukakan oleh penulis-penulis modern, khususnya setelah bersentuhan dengan arkeologi. Nah misalnya Mikebal mengatakan bahwa tindakan pencurian terafim dari Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Kepemilikan terafim sebagai Elohim keluarga Laban adalah bukti kepemilikan harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya.
Jadi di sini terafim itu meskipun gambarnya adalah patung, itu adalah bukti kepemilikan. Dan itu dalam sejumlah prasasti yang mungkin kali lain akan saya sebutkan satu-satu, tapi tentu karena kita membahas 4 pasal langsung kilat begitu ya tidak bisa mendalam ya. Mungkin dari kelas-kelas kajian arkeologi nanti saya saya bahas lebih dalam ya. Terafim itu juga bisa menjadi alat bukti sidang di pengadilan ketika orang konflik tanah, konflik kepemilikan warisan, itu bisa. Dan itu ada prasastinya waktu itu. Nah, kenapa Rabi Rasbam, Rabi Rasi tidak mengetahui itu ya? Karena memang arkeologi belum ditemukan sehingga ada kecenderungan untuk menafsirkan itu dari keterbatasan zamannya di abad ke-11. Seperti itu. Lalu Cyrus Gordon mengatakan bahwa kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Pandangan ini sejalan dengan prasasti Nusi yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi dengan paralelnya pada kisah Yakub dan Laban. Nah, ini bagaimana sekarang kita menjelaskan Rahel yang mencuri terafim atau dewa-dewa Laban dari ayahnya. Salah satu prasasti dari perjanjian nikah di Kirkuk. Kirkuk itu wilayah Irak. Kira-kira juga tahun 1900 sebelum Masehi. Dewa-dewa keluarga diwariskan kepada anak laki-laki dan bukan kepada menantu. Nah ini bisa menjelaskan kenapa Rahel dengan sekuat tenaganya, dengan segala macam cara, dia tidak ingin terafimnya itu jatuh ke adiknya yang laki-laki. Karena posisinya, kalau kita melihat Alkitab, posisinya Yakub itu adalah sebagai menantu, maka dengan dia mengambil terafimnya ada pada dia, kalau suatu saat terjadi konflik di pengadilan, dia bisa menunjukkan terafimnya ada pada saya kalau ayahnya mati. Jadi itu penjelasan yang menurut saya paling sejalan, sekalipun tentu tidak menafikan, tidak menghilangkan aspek-aspek teologisnya di mana Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya dalam kitab suci itu, ya, di balik peristiwa-peristiwa nyata tadi. Ya. Jadi ini mirip sekarang kalau misalnya Anda lihat itu di Museum Nasional ya, misalnya Museum Nasional di Jakarta lah itu. Ada banyak misalnya gobok wayang, itu uang pada zaman Majapahit, gobok Cina, gobok wayang. Gobok wayang itu gambaran orang-orang alat tukar pada zaman Majapahit yang gambarnya itu adalah wayang-wayang cerita Ramayana, cerita India. Nah kalau wayang itu ada gambarnya Dewa Siwa dan kemudian ada orang Muslim pada zaman Majapahit misalnya menyimpan gobok wayang yang bergambar Siwa. Apa berarti dia menyembah Dewa Siwa, Dewa Hindu? Ya tidak. Kan seperti itu contohnya. Kan pada zaman Majapahit akhir kan sudah banyak orang-orang Muslim yang tinggal di pesisir. Mata uang yang berlaku mata uang apa? Mata uang Majapahit itu antara lain gobok wayang, gobok Cina, ya, dan mata uang Cina dari berbagai macam dinasti yang berlaku pada masa itu. Nah kalau misalnya katakanlah sekarang Sunan Ampel tinggal di Surabaya, menyangoni pada santri-santrinya dengan uang Majapahit, gambarnya gobok wayang, gambarnya Dewa Siwa. Kan bukan berarti Kanjeng Sunan Ngampel itu menyembah Dewa Siwa gitu. Seperti itu kira-kira. Itu penjelasan hukumnya. Nah kemudian inskripsi Nusi. Apabila Naswi nama orang, mempunyai anak kandung laki-laki, ia akan membagi harta miliknya sama-sama dengan Wulu. Wulu itu anak angkat. Tetapi anak laki-laki Naswi itu akan mendapat dewa-dewa Naswi. Jadi artinya bahwa dewa-dewa keluarga yang tidak lain adalah bukti kepemilikan tadi harus diberikan kepada anak laki-laki, bukan pada anak angkat atau bukan pada menantu. Ini jelas-jelas termaktub di dalam inskripsi perjanjian nikah di Kirkuk tahun 1900 sebelum Masehi dan juga inskripsi Nusi tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan naskah-naskah Nusi tadi, terafim yang asalnya dari arcak-arcak kecil, dewi-dewi masyarakat Timur Tengah kuno, sebagai bagian penting dari bukti hak waris kepada anak laki-laki. 2, keinginan Rahel untuk memiliki terafim yang disebutnya Elohim
dewa-dewa. Di sini Elohim diterjemahkan dewa-dewa oleh lembaga Alkitab oleh Laban karena Rahel mau menjamin hak suaminya. Yakub sebagai kepala keluarga setelah Laban nanti meninggal. Dan tuntutan itu secara hukum bisa dibuktikan dari kepemilikan terafim yang berada di tangan pemegangnya sebagai bukti di pengadilan. 3. Pada akhirnya Laban menghentikan pencarian dewi-dewa keluarga itu. Mungkin saja karena menyadari bahwa Yakub telah berjuang sangat keras dan ia berhak untuk mendapatkan warisan itu. Bukan hanya karena perkawinan dengan kedua anaknya, tetapi lebih-lebih karena hasil kerja kerasnya. Jadi itu kira-kira relasi Laban dan Yakub dalam penemuan arkeologi, baik itu di Kirkuk dan di Nusi. Ya. Kemudian setelah sadar ya bahwa kemudian dia tidak lagi mencari terafimnya tadi, setelah berdialog cukup lama dan kita yakin dalam konteks iman Kristen tentu karena itu campur tangan Tuhan yang jelas nyata dalam kehidupan para bapa leluhur, khususnya kisahnya Yakub di sini yang sedang kita bahas. Kemudian ini kita bisa melihat ya perjanjiannya yang dilakukan itu antara kedua belah pihak, ya antara Laban dengan Yakub. Lalu Yakub bersumpah. Nah, ini hubungan bagaimana nama-nama ilahi yang dipakai. Sumpahnya Yakub itu diatasnamakan Bepahat Abiyu Yitzhak, demi yang disegani ayahnya, yaitu Ishak. Jadi Ishak mengajarkan kepada Yakub Tuhan yang disebut yang disegani. Bepahat Yitzhak yang disegani oleh Ishak. Sementara sementara Laban bersumpah di dalam pasal 31 ayat 53. Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Jadi dia hanya menyebut ya Allah Abraham, artinya Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Nahor, Allah dari ayah mereka kiranya menjadi hakim antara aku dan kamu. Lalu apa isi perjanjiannya? Tuhan kiranya menjadikan aku dan engkau apabila kita berjauhan. Tuhan menjadi pelindung. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, ini Laban menjaga hak anak-anaknya yang dinikahi oleh Yakub. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat dengan kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dengan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk mendapatkan aku untuk berniat jahat atau dengan berniat jahat. Ini jelas Yakub bersumpah demi Allah yang disegani ayahnya. Jadi keluarga besar itu kemudian makan bersama dan bermalam di situ. Lalu pagi-pagi benar Laban bangun, mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, lalu memberkati mereka dan pulang. Jadi happy endingnya telah terjadi perjanjian antara bapak mertua dan anak-anaknya dan anak menantunya tadi. Kemudian dilanjutkan dalam Kejadian pasal 31 ayat 47. Ini yang menarik ya, fakta ini menarik. Laban menamai timbunan batu itu Yagar Sahaduta. Ini ternyata bahasa Aramaik. Yagar itu artinya hajar bahasa Arab, batu. Sahaduta itu artinya kesaksian, sahadat. Jadi batu sahadat, batu yang menyaksikan tentang perjanjian Laban dengan Yakub. Tetapi Yakub menyamainya dengan nama yang lebih netral, Galet timbunan batu, itu bahasa Ibrani. Yang paralel dengan bahasa Aram juga Mispa. Hamispa Asher Amar Yiseb Adonai
beni beniha, ya, juga timbunan, juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya menjaga aku dan engkau apabila berjauhan dan seterusnya. Fakta ini membuktikan bahwa sejak hijrahnya Abraham, jadi kira-kira kan Abraham, Ishak, Yakub 3 generasi lah, antara keluarga Laban yang di Mesopotamia, ya, ketika kemudian Hagar pergi dari Ur Kasdim, dari Ur kemudian ke Haran dan kemudian ke Kanaan. 3 generasi ini sudah menyebabkan perkembangan baik itu di dalam budaya maupun bahasa. Terbukti apa? Ketika zamannya Iska, ya, zamannya Iska misalnya, eh, dia di Abraham tahu kalau anaknya belum punya istri, sepeninggal Sarah dia ingin anaknya harus menikah dengan orang dari lingkungan keluarganya sendiri di wilayah Mesopotamia. Maka ketika Ribka hadir, Ribka memakai telekung, dia memakai kerudung. Ini disaksikan oleh undang-undang Hammurabi yang eh, apa datang kemudian setelah Abraham, atau undang-undang Ur, bahwa pemakaian telekung atau kerudung itu adalah pakaian Mesopotamia, dan ungkapan menurut adat kami atau itu tidak lazim terjadi ketika Yakub protes karena kenapa dia mendapatkan Lea tidak mendapatkan Rahel. Ungkapan Laban itu sudah zamannya Yakub, ya, zamannya cucunya. Itu tidak lazim di sini, artinya adatnya Laban bisa dibedakan dengan adatnya Yakub di Kanaan. Yang ketiga, Laban menamai dengan bahasa Aram, Yagar Sehaduta. Sementara Yakub menamai sudah memakai bahasa Ibrani. Berarti apa? Antara Kanaan dan Mesopotamia, antara Ibrani dan Aramaik. Disinilah yang orang-orang ahli-ahli di dalam kajian Timur Tengah menyebutnya sebagai Old Aramaik pada zaman Abraham. Kemudian nanti pada masa kerajaan Israel, ya, itu Ibrani menjadi menonjol, lebih menonjol ketimbang bahasa Aram. Nanti setelah bangsa Israel pecah kira-kira tahun 950 sebelum Masehi, pasca kerajaan Salomo, itu antara Yerobeam dan apa namanya, setelah zamannya zamannya Salomo itu, maka kemudian bahasa Aram setelah zaman pembuangan lebih menonjol dari bahasa Ibrani. Dan seterusnya itu berkembang. Jadi ini dinamika dalam perkembangan, ya, sejarah, budaya, tidak bisa main pukul rata seperti Anda menafsir Al-Quran, nggak bisa, karena Al-Quran itu muncul dari satu zaman, maka tidak lebih kompleks daripada pembahasan Alkitab yang muncul dari zaman yang berbeda-beda. Dan itu selalu dijelaskan ketika Alkitab menyebutkan frasa-frasa yang ditekankannya. Jadi saya hanya membahas itu, misalnya ada teks Ibrani, sejauh kalau itu relevan dengan pembahasan kita, misalnya nama-nama tempat, nama-nama ilahi, kaitan hukum kuno dengan istilah-istilah Alkitab, itu selalu saya sampaikan. Misalnya kata Bikor, anak sulung, karena kalau kita menafsirkan itu dalam konteks bahasa Inggris tentu akan berbeda nanti maknanya. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian sudah selesai dia melakukan apa namanya rekonsiliasi dengan mertuanya, selesai satu. Sekarang muncul apa namanya masalah berikut. Masalah berikut itu apa? Masalah berikut ini adalah bagaimana dia harus menghadapi apa? Menghadapi Esau. Jadi kan kita kilas balik dulu. Yakub sampai ke Mesopotamia dengan petualangannya yang panjang itu karena apa? Sebetulnya kan karena dia takut sama ancaman Esau, karena Yakub itu dianggap Esau sudah menipu dia 2 kali, kan begitu kan? Pertama karena hak kesulungannya itu yang ditukar dengan kacang merah itu. Kedua,
Ribka yang merekayasa agar Ishak memberkati Yakub, padahal yang mau diberkati adalah Esau. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Karena itu, maka Ribka naluri keibuan tahu sifat anak-anaknya, maka kemudian Yakub dikirim ke Mesopotamia. Alasan yang diberikan kepada Ishak karena dia tidak ingin anaknya itu menikah sama wanita asing yang tidak berasal dari lingkungan keluarganya, seperti itu. Nah, memahami alasan yang sangat masuk akal itu diizinkan. Nah, ketika Ishak sudah sukses dengan harta miliknya yang banyak itu, kemudian dia ingin kembali ke rumah ayahnya, dan itu pun karena izin Tuhan, maka dia sempat konflik dengan mertuanya Laban, dan yang sekarang ini bagaimana cara dia harus menghadapi Esau yang tentu saja masih menyimpan dendam kepadanya. Kira-kira seperti itu. Maka pasal 32, sekarang kita masuk di dalam pasal 32. Yakub melanjutkan perjalanannya. Jadi setelah Laban pamit ya memberkati anak-anaknya, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat melihat malaikat-malaikat Allah itu, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Teks ini ditonjolkan karena apa? Karena ini membuka kisah-kisah yang akan kita baca selanjutnya. Nah, maka ini biasanya maka tempat itu dinamakan ini itu kan berkaitan dengan peristiwa. Inilah yang disebut kisah sebab atau etiologi di dalam bahasa modernnya itu kisah sebab, etiologi. Nah, kemudian muncul kata Mahanaim. Mahanaim itu dari Mahanen. Itu bisa bermakna sebut Mahaneh itu bisa bermakna tentara, juga bisa bermakna kemah. Bisa bermakna dua kemah ya, bisa bermakna itu adalah tentara, tergantung konteksnya. Jadi misalnya di dalam teks Kejadian 32 ayat 1 ini ya, ayat 1 dan 2, ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, ini bala tentara Allah. Ya, itu di dalam bahasa aslinya dia menyebut Mahaneh Elohim. Mahaneh Elohim Zeh. Tentara Allah ini. Ya. Tentara Allah lah ini kira-kira. Mahaneh Elohim Zeh. Karena itu, wajikra dia menyebut Sem Hamakom Hahu, makom itu atau tempat itu Mahanaim, ya, sebenarnya Mahanaim, ya, bisa bermakna karena ungkapan Yakub yang mengatakan Mahaneh Elohim Zeh tadi, inilah bala tentara Allah. Tetapi dalam kitab Kidung Agung juga ada ungkapan tarian perang. Tarian perang itu sesungguhnya dalam bahasa aslinya adalah Kimholat Ha Mahanayim. Tarian para pasukan, tarian para pasukan perang. Jadi itu asal-usul tentang istilah Mahanaim atau Mahanayim. Ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir. Kemudian Esau mengirimkan persembahannya kepada kakaknya, itu luar biasa itu. Yakub kepada kakaknya, dan dia sangat merendah. Dia mengatakan bahwa Yakub itu adalah hambanya Esau. Dirinya itu hambanya Esau. Dan dia menyebut Esau sebagai Adoni, tuanku. Ini sikap merendahkan, kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan dia bersujud 7 kali. Ketika ditanya untuk apa semuanya itu, semata-mata untuk mendapatkan belas kasih-Mu. Itulah yang disampaikan utusannya Yakub untuk menjumpai Esau. Nah, dalam sikap rendah hati itulah Yakub mengirim utusannya tadi.
dan mengirim pesan, beginilah kata hambamu Yakub, digunakan kata hambamu, untuk mendapatkan belas kasihan dari kakaknya. Ketika utusan itu datang memberitakan bahwa Esau sedang menuju ke arahnya, Yakub sangat ketakutan. Ia membagi pasukannya menjadi dua, sebab pikirnya kalau yang satu nanti dipukul mundur dikalahkan oleh kakaknya Esau, dia masih memiliki yang satunya lagi. Jadi Yakub itu memang cerdik sekali orangnya. Nah, dalam kondisi takut, Yakub berdoa kepada Allah untuk mengingat janjinya. Allah yang menyuruhnya pulang ke negerinya. Ia bersyukur karena dahulu ia pergi ke Mesopotamia hanya dengan bermodal tongkat katanya. Tapi kini sudah kaya raya. Karena itu Yakub mohon agar dibebaskan dari kakaknya yang hendak membunuh dia. Itu disebutkan dalam Kejadian pasal 8 sampai ayat 12. Pasal 32 ayat 8 sampai ayat 13. Lalu Yakub menyiapkan persembahan itu untuk Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 20 domba jantan, 30 onta sedang menyusui dan anak-anaknya onta itu, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semua persembahan diantarkan lebih dahulu oleh utusannya. Yakub bermalam di tempat itu, di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Yakub menunggu dalam kondisi cemas, ketakutan, dia ingin menenangkan dirinya, mendamaikan dirinya, kita melihat ada teopani, penampakan ilahi. Dan itulah yang dikisahkan ini juga memasuki salah paham lagi. Ini kalau jadi judul baru juga menarik. Bagaimana Yakub itu kok bergumul atau bergulat dengan Allah? Nah, itu tidak masuk akal. Itu memang banyak orang ngomong tidak masuk akal itu karena tidak masuk di akalnya dia sebetulnya. Kadang-kadang dalam tulisan-tulisan polemik itu tidak fair. Ini kalau di Islam bisa dibandingkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi bukan berarti Gusti Allah itu gelut temenan karo Yakub, itu bukan begitu. Nah, maknanya harus kita lihat ya. Pertama, sekarang apa sih maknanya? Karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa maknanya ini? Teks ini. Tidak bisa kita memahami hanya dari sudut pandang bahasa saja, tidak bisa, tapi juga harus dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang sejarah, budaya, ya. Dan kemudian ini berkaitan dengan apa? Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, itu berkaitan dengan penggantian nama. Yakub yang berkaitan dengan memegang tumit dan menipu, dua kata itu sama-sama muncul dalam Alkitab, menjadi Israel yang bergumul dengan Allah. Itu maknanya kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kita memahami ini? Yang pertama-tama harus dijelaskan. Ayat-ayat semacam ini bukan berarti Alkitab mendukung teologi mujasimah. Mujasimah itu pandangan bahwa Allah itu memiliki fisik seperti manusia, ya. Nah, bagaimana dengan inkarnasi Yesus? Nah, itu kan inkarnasi, itu kan firman yang turun ke dunia. Sebanding kalau umat Islam mengatakan firman telah turun jadi kitab suci Al-Quran. Kira-kira seperti itu loh. Nah, kadang-kadang orang itu kan dalam nada hujatan mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan maka dilahirkan oleh seorang perawan, seorang wanita. Sama-sama kan sebetulnya setiap agama itu kan memiliki bagaimana yang gaib, bagaimana yang transenden itu menjadi terpahami, teralami kan begitu. Kalau dalam Hindu ada yang namanya awatara, di Islam itu ada yang namanya nuzulul Quran, di Kristen ada yang namanya tajasud al-kalimah atau inkarnasi firman. Itu kan harus dipahami dalam konteks teologi agama masing-masing, tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Jadi konteksnya pergulatan Yakub dengan Allah dan manusia itu bukan mujasimah yang percaya bahwa Allah itu fisik itu tidak ada lah pandangan primitif seperti itu. Bagaimana caranya katanya? Nah, oke lah kita lihat sekarang ya. Dia bergumul dengan Allah. Itu dipahami dalam banyak
ungkapan ya. Yang pertama, Elohim tidak semua diterjemahkan dengan Allah. Tadi dalam konteks terafim tadi Elohim itu maknanya adalah dewa-dewa atau sesuatu yang dipuja. Ya, termasuk terafim itu dipuja, ini bukan dalam konteks penyembahan berhala saja yang terjadi pada masyarakat kuno, tapi ada juga itu bukti kepemilikan tadi. Kemudian kalau di dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 12, ungkapan Yakub bergulat dengan Elohim. Elohim itu paralel dengan El Malak, malaikat. Dia bergumul dengan malaikat. Wa yasar El Malak, ya. Wa yukal dan menang. Dia menangis, bakah menangis untuk mendapatkan apa? Belas kasihan dari dia. Itu yang ditafsirkan dalam Hosea. Para rabi pun juga memiliki tafsiran yang berbeda-beda tentang masalah ini. Nah, tapi kita lihat konteksnya dulu sekarang. Peristiwa ini terjadi ketika Yakub berusaha mendamaikan dirinya sendiri, sementara para utusannya menemui Esau. Nah, ketika utusannya datang, Esau sedang bergerak ke arah dia. Dia sangat ketakutan dengan itu. Jadi kita memahami pertama dalam konteks psikologisnya Yakub ketika berada dalam keterancaman itu. Nah, kemudian ketika ia dan keluarganya menyeberang ke sungai Yabok, ya, di Yordan itu, sementara Yakub sedang seorang diri. Saat itulah Yakub mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Jadi frasa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia tidak bisa dimaknai secara antropomorfistik. Dalam semua tafsir di sepanjang sejarah Yahudi dan Kristen tidak pernah ada itu. Dengan Allah itu dipandang seolah-olah sebagai fisik yang gelut dengan Yakub, tidak ada ya pandangan seperti itu. Baik itu tafsiran Dead Sea Scroll di Laut Mati, para rabi-rabi Yahudi dari masa rabinik modern itu tidak pernah ada, termasuk Kristen. Bergumul dengan Allah artinya memohon perlindungannya dengan serius. Ini kebanyakan yang orang Kristen memahami seperti itu. Mencoba memahami jalan Allah yang tak terselami. Jadi bergumul melawan Allah artinya bagaimana dia dalam dirinya itu mencoba untuk memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan membimbing umat yang itu sebetulnya membuat dia kadang-kadang protes, ya, setiap manusia tidak setuju atau dia menjalaninya dengan setengah hati, tapi lama-lama ketika dia terus dihajar, barang siapa kukasih akan terus kuhajar, kata firman Tuhan. Dalam puncak dia bisa melewati semuanya itu, itulah yang disebut dia bergumul melawan Tuhan dan dia menang. Jadi itu konteksnya seperti itu. Kemudian apa artinya bergumul melawan manusia? Artinya dia bergumul dengan problematik hidup dalam interaksinya dengan sesama. Dalam konteks Yakub adalah mertuanya Laban dan kakaknya Esau. Nah, sekarang satu sudah dilewati dengan Laban. Sekarang masih adalah satu, yaitu Esau. Itu konteksnya seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi psikologis seperti ini, dalam kondisi rohani Yakub yang seperti ini, teopani, penampakan ilahi itu dialaminya. Siapa yang bergumul dengan Yakub? Bukan Allah. Tetapi waje abek is imo at alot hasakar. Dia dan seorang laki-laki, is ya, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi siapa yang bergumul atau bergulat dengan Yakub? Seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki itu sudah disebutkan namanya, ya. Dan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ganti bentuk dia laki-laki. Makanya kemudian diterjemahkan orang itu dalam beberapa teks. Sebetulnya orang itu artinya ya is tadi, manusia itu tadi. Jadi yang ditemui Yakub adalah fisiknya manusia. Nah, bahwa
kemudian di dalam Hosea itu dipahami sebagai teopaninya malaikat. Teopaninya Tuhan melalui malaikat atau malaikat dan sebagainya. Itu adalah masalah lain. Karena memang hal seperti itu. Semua kejadian yang dialami itu ujungnya, puncaknya sebetulnya itu pengalaman dengan Tuhan. Misalnya sekarang, ketika para murid Yesus mendapatkan teopani Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api dalam peristiwa Pentakosta. Orang tidak melihat lidah-lidah apinya secara fisik. Tetapi itu adalah kehadiran Roh Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Kristus dibaptiskan di Sungai Yordan, yang dibaptis itu adalah kemanusiaannya yang datang ke dunia di Sungai Yordan. Kemudian suara Allah dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu tidak berarti tiga itu yang terpisah. Banyak orang memahami Tritunggal itu secara salah. Yang terpisah itu atau yang tampak terpisah itu adalah Trinitas secara ekonominya, penampakannya. Karena apa? Firman menjadi manusia. Ketika menjadi manusia itu ya digambarkan terpisah. Kan gitu kan? Dengan surga. Kemudian Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Bukan merpati, itu adalah Roh Kudus. Tapi ketika menyampaikan pengalaman itu mengatakan, saya misalnya memahami bahwa Kristus telah dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus datang kepadanya. Bukan mengatakan burung merpati datang kepadanya. Ketika orang memahami peristiwa Pentakosta, Roh Tuhan dicurahkan, bukan berarti api dicurahkan. Api itu kan fenomenanya, simbol kehadirannya. Begitu juga ketika teofani Tuhan dalam konteks pergulatan yang kuat dalam kehidupan Yakub, digambarkan yang bergumul adalah orang itu. Tetapi pada akhirnya Yakub merumuskan pengalamannya. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah muka dengan muka dan nyawaku tertolong. Nah, saudara-saudara, harus saya sampaikan secara penafsiran. Memang ini ada banyak penafsiran, tetapi semua penafsiran itu, baik itu penafsiran Yahudi maupun Kristiani, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa benar-benar Yakub itu bergulat dengan Tuhan secara fisik ya. Tuhan itu kan bukan fisik. Ya, itu sudah clear lah. Yang seperti itu tidak usah dijadikan tema lagi yang seperti itu. Karena memang kita tidak memahami seperti itu. Pemahaman bahwa pada akhirnya Yakub merumuskan yang dijumpainya itu, sekalipun dia bergulat dengan laki-laki, tapi yang dijumpainya itu adalah Tuhan sendiri. Baik itu melalui malaikat, baik itu melalui wujud fisik seorang laki-laki. Entoh demikian, kesimpulannya, wajikra Ya'akob semha makom Peniel. Ya, maka dinamailah oleh Yakub makom itu, tempat itu adalah Peniel. Kenapa? Kiraati, karena aku telah melihat Elohim Allah, panim el panim, muka dengan muka, watin nasil nafsi, dan selamatlah nafsi nyawaku. Seperti itu. Nah kemudian ini salah satu aja ya penafsiran para rabi ini. Saya cerita selalu, saya bandingkan supaya jelas. Kalau Anda membaca buku yang berjudul ini buku ditulis oleh Rabbi Chaim, orang Yahudi Jerman ini. Judulnya Osnayim La Torah, ya, lebih dalam tentang Taurat. Di buku ini merupakan banyak singgungan dari tafsir-tafsir rabi-rabi, baik itu khususnya rabi-rabi kuno, rabi-rabi modern, tapi kebanyakan itu rabi-rabi modern. Itu digambarkan bahwa menurut Johar itu salah satu naskah Yahudi yang cukup tebal itu, dan juga Ghazal, itu yang disebut Elohim di situ kan, banyak terjemahan Yahudi selalu mengatakan Elohim itu divine. Jadi sesuatu yang ilahi bergulat dengan Yakub. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian
Siapa yang bergulat itu? Ini yang menarik. Tafsiran dari Hasal dan Johar itu yang bergulat adalah malaikatnya Esau. Ini cukup menarik. Mungkin bagi pembaca modern itu aneh. Apa itu malaikat Esau? Untuk Anda bisa membandingkan ya, ini pemikiran orang Yahudi. Anda bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ya. Kisah Rasul pasal 12. Di situ disebutkan ketika Yakobus anak Zebedius itu dibunuh oleh Herodes, tetapi malaikat menyelamatkan Paulus. Lalu Paulus pergi kemana? Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi Petrus pergi ke rumahnya Markus, ya, ibunya Markus yang namanya Maria, dan keluarga Rasul Markus itu termasuk 70 Rasul Yesus yang pernah mengundurkan diri kemudian balik lagi ke pelayanan. Dia berasal dari orang Yahudi diaspora yang tinggal di Yerusalem, makanya dia punya rumah cukup besar, 2 lantai yang dikenal dengan senakel, kemudian nampung 120 orang. Tempat itu ternyata menjadi tempat berkumpulnya para rasul. Dan tempat itulah yang tidak asing bagi Yesus ketika Yesus mengatakan, pergilah kamu ke kota, nanti kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi, kemudian disitulah kamu berkata bahwa guru menghendaki mau mengadakan seder Hapesah di rumahmu. Nanti kamu akan ditunjukkan ruangan atas. Kira-kira seperti itu adalah rumahnya Markus. Dan rumah itulah yang dikunjungi Petrus ketika dia lolos dari penjara. Dan ketika dia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rodi untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Nah, jadi ini memang pikiran orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi zaman dulu. Ya, tentu kalau Anda orang Katolik atau dari gereja Katolik, Anda lebih paham kan, ini yang disebut malaikat pelindung sebetulnya. Itulah yang disangka itu adalah malaikat pelindungnya Petrus. Nah, dalam tafsiran rabi-rabi Yahudi, salah satunya itu adalah Zohar, itu menafsirkan bahwa itu adalah malaikatnya Esau. Nah, makanya ketika Yakub memohon, sebelum engkau pergi, karena matahari sudah mulai tampak di timur, ya, mulai fajar, mulai menyingsing, dia mau pergi, laki-laki itu tadi, maka ditahanlah dia. Sekalipun kemudian dalam pergulatan itu Yakub itu dipukul dengan pahanya. Itu artinya bahwa kalau dalam penafsiran banyak teolog Kristen itu artinya kamu jangan mengandalkan kekuatanmu dengan segala strategimu, dengan segala macam-macam caramu, tetapi andalkanlah Tuhan yang telah terbukti menyelesaikan semua masalahmu. Kira-kira kalau Kristen begitu. Tetapi ada tafsiran Yahudi yang menarik. Itu katanya malaikatnya Esau. Makanya ketika dia menahan laki-laki itu untuk tidak pergi sebelum memberkati dia, artinya apa? Artinya begini. Kamu harus mengambil itu, berkat itu milik saya. Kesulungan itu tetap hak saya. Jangan dikasih kepada Esau. Kira-kira mengatakan seperti itu. Itu tafsiran Yahudi. Nah, tafsiran semacam ini ya boleh-boleh saja. Sekalipun dalam hal ini saya tidak sepakat untuk itu ya. Artinya ya boleh-boleh saja yang namanya tafsiran. Tetapi untuk memperkaya memperkaya pemahaman saja ya, bahwa memang ada gambaran tentang malaikatnya Esau, malaikatnya Petrus, itu kan suasana pikir orang Yahudi ya. Dalam konteks seperti itu kita bisa melihat background sejarahnya. Nah, oleh karena itu banyak ya
Kalau kalau kita melihat bahwa paling tidak itu adalah teofani Allah melalui malaikatnya. Makanya di dalam Hosea dikatakan itu dia bergumul dengan malaikat Allah. Tentu malaikat yang tidak berbentuk aslinya dan yang gaib, tapi dalam konteks wujud teofaninya seperti manusia gitu loh. Jadi menjelma seperti manusia seperti itu. Tapi itu hasilnya toh akhirnya dia memenangkan pergulatan itu, artinya bahwa dia telah mendahulukan jalan Allah, sekalipun itu sulit, harus bergumul dengan dirinya, tapi dia menang. Dan dia sudah menang dengan Laban, artinya sudah selesai kasusnya. Sekarang dengan Esau, itu konteksnya seperti itu. Ya, tafsiran-tafsir semacam ini sebetulnya ya ada ya tafsir yang secara gramatika bisa dibenarkan. Tetapi kalau didalami lebih lanjut ya masih dipertanyakan itu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya Kristen, maka saya meyakini bahwa Roh Kudus telah membimbing umatnya melalui orang-orang yang diajar oleh para rasul. Jadi kalau orang Yahudi dulu selalu berdoa ya seperti gambaran bapak-bapak leluhur memberkati dengan Allah Abraham, Allah Nahor, Allah yang disembah oleh ayah kita, itu artinya apa? Ada kesinambungan pengajaran dari ayah mereka, kakek mereka, sampai Abraham. Maka orang Yahudi selalu berdoa, Baruch atah Adonai Meleka olam Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Yang artinya Allah yang disembah Abraham, terberkatilah engkau ya Tuhan Elohenu, sembahan kami, Meleka olam, raja yang kekal, Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Allah yang disembah Yakub. Artinya apa? Ini kesinambungan pengajaran dari zaman Abraham. Kesinambungan seperti itu diteruskan oleh Israel yang baru, yaitu gereja. Seperti Yesus mengajar 12 murid, seperti Yesus mengajar 70 murid atau rasul, lalu murid-murid tadi memiliki muridnya lagi, generasi pertama apostolik fathers, bapak-bapak apostolik yang diajar langsung oleh para rasul, kemudian murid dari muridnya lagi sampai kepada bapak-bapak gereja. Jadi saya menghormati setiap tafsiran seperti itu, tetapi sebagai seorang Kristiani tentu saya lebih mempercayai bapak-bapak gereja yang berasal dari generasi paling awal dari zaman Rasuli. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Islam itu tradisi sanad. Mungkin orang Muslim lebih paham ketimbang orang Kristen modern itu ya. Sanad itu mesti bersambung pada masa Rasulullah. Begitu juga ini mesti bersambung pada zaman Yesus. Melalui apa? Melalui berita yang diterus sampaikan itu yang namanya taklid al-muqaddas. Itu yang namanya paradosis apostolik gitu loh. Nah, makanya ketika kita melihat tafsir ya, misalnya saya guyonan begini. Ada orang Yahudi yang menafsirkan bahwa Kejadian pasal 1:26 itu adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. Ya, secara gramatika tidak ada masalah sebetulnya. Pasal 1 ayat 26 itu digunakan kata kita ya. Wa yumer Elohim, berfirmanlah Allah, na'asyah Adam, mari kita jadikan Adam, jadikan manusia, besal menu, kitmutinu, menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini katanya adalah sidang ilahi. Ayat-ayat Alkitab ada yang merujuk itu, misalnya di kitab Mazmur ada sidang ilahi, dan banyak kata-kata misalnya Elohim diterjemahkan dengan yang ilahi misalnya ya, seperti dalam kasus ini tadi malah diterjemahkan dewa-dewa, tergantung penerapannya ya, karena itu berkonotasi bangsa-bangsa non Israel, maka diterjemahkan itu terafim itu dengan Elohim diterjemahkan dewa-dewa misalnya, tergantung konteksnya. Tetapi ketika kemudian pasal berikutnya wajibra Elohim et ha Adam besalmo, di situ digunakan bentuk tunggal. Ya, artinya bahwa marilah kita itu Tuhan berdialog sama para malaikatnya di sidang ilahi itu,
Kemudian yang menciptakan cuma Tuhan saja, bukan malaikatnya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita membaca Targum Neofiti, ya Targum Neofiti itu jauh lebih kuno daripada tafsiran Rabi. Itu Tuhan berdialog sama memranya, sama firmannya. Nah itu tafsiran yang sesungguhnya lebih dekat dengan tafsiran Kristen. Nah, tapi guyonannya begini sekarang. Kalau itu ditafsirkan sidang ilahi secara gramatika, boleh-boleh saja. Tapi gini loh, bayangkan sekarang. Ini saya guyonan itu. Waktu Tuhan berfirman seperti itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kan, iya betul. Pak. Terus dia minta saran atau bukan saran ya. Dia mendeklar rencananya itu kepada siapa? Kepada para malaikat. Cocok dengan Ayub. Ketika bumi diciptakan itu bintang-bintang fajar anak-anak Allah bersorak-sorai. Berarti malaikat sudah diciptakan. Nah, sekarang sebelum bumi diciptakan, malaikat nggak diciptakan. Karena malaikat tidak mungkin keluar dari wujud ilahi. Itu kan panteisme. Berarti harus kreasio ex nihilo. Dijadikan dari tidak ada menjadi ada. Oke? Ya, betul. Kalau gitu Tuhan menciptakan malaikat. Ya, Tuhan menciptakan malaikat. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, lalu dia dialog dengan siapa? Penciptaan belum ada. Nah, sekarang jangan hanya membatasi penciptaan langit dan bumi sementara sudah ada malaikat dan makhluk-makhluk surgawi. Sebelum munculnya makhluk surgawi, Tuhan berdialog dengan siapa? Oh, enggak ada orang, Pak. Ya Tuhan kesepian. Nah, itu kan problem psikologis manusia. Tritunggal itu mau menjawab misteri ini. Bahwa dia tunggal tanpa kawan tapi tidak pernah merasa kesepian. Karena apa? Di dalam diri Allah, di dalam kenomanya yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merujuk kepada wujud Allah, firman Allah, roh Allah. Itu sesuatu yang dinamis. Sehingga kalau satunya manusia akan mengalami kesepian. Tetapi sebelum ada ciptaan yang lain-lain ini, Tuhan tidak pernah melakukan problem itu. Karena apa? Di dalam diri Allah itu bukan kesatuan bilangan. Bukan wahdaniyat bil adat. Bukan kesatuan jumlah. Tetapi kesatuan di dalam relasi. Jadi ini tidak terjadi dalam konteks ruang, konteks waktu, tidak ada. Itu adalah beyond semua, baik time maupun space. Nah, dalam konteks seperti inilah, Tritunggal itu ilmu yang tinggi ketika Anda bicara sama orang Jawa. Dalam konteks kebatinan ya, saya biasa mendengar gini ketika saya sudah SMP, saya sudah baca-baca buku kayak gini. Sadurunge jagat gumelar iku ono, sing ono apa? Sebelum langit, bumi, alam semesta itu ada, yang ada apa? Itu jawabannya, tidak ada apa-apa. Sejauh yang kita lihat tidak ada apa-apa. Kan gitu kan? Maka ketika kamu bicara tentang Tuhan, jangan kamu mengandalkan fisik keterbatasanmu. Karena Tuhan itu digambarkan tapak kuntul nglayang gule ono. Apa yang menjadi bekas burung bango terbang di udara? Tidak ada. Karena apa? Itu sesuatu yang sifatnya gaib. Gitu loh. Jadi Tuhan tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Saking dia tidak bisa menjawab, sudah mentok itu, maka para ahli spiritual mengatakan, sejati ini ora ono apa-apa kejaba saka sing kondo. Tidak ada apa-apa sebetulnya sebelum semua ini ada. Kecuali yang ada sekarang ngomong ini. Karena podo-podo enggak rohnya itu loh. Sama-sama enggak taunya. Maka Tuhan mengatasi semua klasifikasi itu. Nah kalau dalam konteks seperti ini, saya mikir, wah berarti orang Jawa lebih pintar daripada Rabi Rasi kan. Nah coba renungkan kata-kata saya. Sebelum terjadian ada, semua ini gumelar ada. Yang ada apa? Hanya Tuhan yang ada. Kalau Tuhan itu ada, dia di mana? Kata di mana ini sudah salah. Karena Anda menempatkan Tuhan dalam konteks ruang. Ketika saya menggambar Trinitas dengan satu bulatan, di dalamnya ada firman-Nya dan roh. Ini nggak bisa ditafsir secara matematika. Ketika Anda menggambar Tuhan dengan bulatan, berarti yang di luar bulatan bukan Tuhan. Padahal Tuhan itu omnipresent. Ini hanya untuk memudahkan sistematik pembahasan. Nah inilah contoh-contoh bagaimana kita memahami teks ya, konteks ya, teologinya dengan cara yang benar dan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Bishem Hamasiyah.